Jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya bersama Mbak Rani. Nah, janda kaya raya yang sudah sekian lama berada di luar negeri. Jadi yang kita bahas hari ini, amin ngono lho Ran, didungakne kok gak gelem loh. Amin, amin, amin. Nah, ngono loh. Dan kita akan membahas atau mengevaluasi ya, kebanyakan apa sih sebenarnya penyebab perceraian yang kebanyakan dilakukan oleh teman-teman yang LDRan sama bojone. Jadi Anda kan sudah menjandaran. Saya ingin tahu penyebab perceraian itu apa Ran, kebanyakan ya. Dari mungkin dirimu kan juga banyak yang ditanyain sama dicurhati konco-konco kayak gitu kan. Dan keluh kesahnya sampai memutuskan untuk bercerai padahal sudah punya anak, sudah bikin rumah, sudah bangun usaha, sudah beliin mobil untuk keluarganya yang di Indonesia. Terus ujung-ujungnya sekian lama nggak pulang dan berakhir dengan perceraian. Menurut pandanganmu Piran, kenapa harus mayoritas ya? Mayoritas. Nah, ini mayoritas, bukan general dari hanya dirimu tok enggak. Mayoritas. Cuma mayoritas kebanyakan kita tuh teman-teman yang di Hong Kong khususnya karena kita berada di Hong Kong ya teman-teman. Ini perceraian yang anak TKW yang di Hong Kong, Nah, yang di luar negeri apa? Ya, di luar negeri. Yang itu Di luar negeri. di luar negeri. Ya, oke. Kalau Kalau yang di luar negeri itu mayoritas. Mayoritas itu kita kan ke luar negeri itu niatnya bantu suami cari nafkah ya, untuk besarin anak-anak, untuk hidup lebih baik, bangun rumah kan, itulah tujuannya itu kan. Bantu suami karena kita tahu suami itu kerja di Indonesia gaji piro sih, pendapatannya berapa sih, cukup buat umpamanya wong wedok pengen anaknya sekolah lebih dhuwur kok kita, ini lebih butuh baik biaya. Butuh biaya ya kan. Nah itu makanya kenapa perempuan itu dibelain kita tuh ninggalin anak, keluarga, ya kan, paling perih itu ninggalin anak lah kalau saya ya. Tuh. Nah setelah kita di luar negeri kan otomatis kita tuh punya harapan-harapan yang gimana supaya kita cepat pulang, cepat nanding anak bojo. Nggak seneng loh kerja nang luar negeri suwen-suwen kayak sebenarnya ya gak seneng. Gak seneng, gak bahagia sama sekali. Kalaupun gajian ben bulan sebenarnya pengen ndek duwe gaji bojone iso ngecakne, duwe dikirimi duit nggih sing bener. Nah, kan kebanyakan kenapa perempuan memilih cerai itu karena suaminya yang di rumah itu nggak tahu diri. Yang di rumah nggak tahu diri gitu. Nggak tahu diri itu ya gimana sih kalau dilihat dengan logikanya seorang perempuan bantu kamu loh. Nah, bantu ini ya, cari ekonomi ya. Ekonomi itu kan kita tuh sebagai istri itu kebantu karena kita saking sayangnya gitu. Nah setelah suami dikasih amanah terus nggak amanah, kan nggak tahu diri tuh tiba nih, ya kan. Harusnya kamu tuh sakit loh, harusnya kamu tuh kecewa loh bojomu ngantek ninggal awakmu neng luar negeri golek duit. Terus duit sawakmu kok mentolo duitnya bojomu mbok ya cah apa meneh ngantek ngeloni wong wedok liya. Enak ya ngono kuwi. Ngono kuwi oke. Terus gue kayak main, gue kayak apa senengnya minum kok nganu gue apa seneng karo kayak tentek lah pokoknya. Lah bukan tenteknya oke. Nggak amanah lah, nggak mengkolek. Kan perempuan juga kan kepengin bahagia loh. Aku berusaha bahagiain kamu dan anak-anak, kok kamu balasannya seperti ini ya. Kalau perempuan akhirnya minta cerai atau ini ya nggak salah bojo, nggak salah wong wedok. Berarti garis bawahi satu, karena penyebab perceraian itu satu, besarnya nggak amanah dari rumah keluar suami. Berarti menghabiskan ya pokoknya uang itu. dari istri, kerja keras dari luar negeri. Iya. Yang kedua karena penyebab perselingkuhan pasti. Laki-laki kalau nggak LDR terus nang omah dicekeli duit nggak gendaan iki wis kethok to kupingku. Ngono.
ngono. Etok-etoke nang ngarepe bojone sayang inilah itulah, tapi enggak mungkin lah wong lanang. Gak mungkin ya. Enggak mungkin. Kecuali aja mbok cekeli duit. Tapi kadang kan soalnya ya butuh lho Ran ngono kuwi. Kan iso. Lah terus apa gunanya LDR? Sekarang kan kan bisa ditransfer lewat WhatsApp. Kalau orang yang namanya orang setia apapun itu ada jalannya tanpa harus selingkuh. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Berarti jajan-jajan nek njoba oleh. Siapa sih ngomong oleh? Pengakaian tok. Ya nek itu berarti kan bukan setia. Lah nek wis jajan-jajan terus kenaan jajan. Nah, ketumanan. Maksudku sekarang ya kalau kamu nggak mau LDR berlama-lama dengan istrimu, yo amanahlah kamu sebagai suami nyekel duit yang wedok. Atau kamu ojo ngarepne duit yang wedok terus awakmu kerja lo sing bener apa njaluk anu modal 5 aku njaluk modal hamene tak bakulan cilok apa-apa terus dadi. Kan iso toh, terus bojomu ndang mulai. Wong wedok gak seneng lho asline Mas, gak seneng nang luar negeri. Emangnya gak pengen apa turu dikeloni bojo, gak eneng wong wedok seneng nang luar negeri terus gak gelem balik. Kenapa perempuan gak gelem balik? Karena dia nggak mau yang dulu itu terjadi lagi. Kan akeh wis balik nang Indonesia akhirnya balik neng. Terus ngapain pulang? Iya kan? Ku koncoku rene lho balik nang Mbak nang Indonesia wis ngene iki wis nek iso kerja aja mulai nah. Akhirnya kan seperti itu. Gitu loh. Tapi kalau kita udah punya usaha udah apa kan, oh bojoku amanah loh aku iso. Tapi kadang juga enek sing seorang istri kepenak anak luar negeri terus gak gelem balik meneh terus piye? Gak pengen balik. Gak enek wong seneng nang luar negeri, gak enek. Enggak. Gue kan nyanding bojo, aku kalau ngomong bojo. Ora lho, aku nang Jepang. Di sini duduk itu ya, enggak masalah. Enggak usah kan enggak buka-buka. Buka yo. Gitu. Berarti intinya penyebab perceraian itu karena nggak kuat. Ya, Joko amanah. satu nggak kuat LDR, pasti selingkuh. Kedua nggak amanah dari suami, ya kan. Ya ketiganya ada karena apa namanya neng omah mungkin lunga nang luar negeri kan faktornya oke, nggak hanya ekonomi tok. Faktornya apa ya? Iya enak sing jarene bojoku nggak iso muas aku kan ya enek. Enek aku pernah diceritain. Akhirnya nang kene ketemu wong sing menurut dia bisa bahagiain jasmani dan rohaninya lahir batine ya akhirnya ya cerai akeh. Walaupun bojone nang omah setia, laki-laki tipene wong laki-laki setia pengen ngerti. Piye? Nek wong lanang jemburis ra ndek dhuwit ra iso ngawini bojone pasti setia. Ngono. Iya, nek dhewe gagah ndek dhuwit peline ngaceng gak mungkin dhek akan 100% setia. Pasti golek jajan ya. Jamin. Ngono. Iya. Dirimu iso ngomong ngono teko ndi ndeloke? Iya kan curhatan akeh, curhat ngono. Ngono. Dan aku dhewe nek ya pernah menemukan itulah, menemukan seperti lah yo kalah wong wedok iku enggak enak wedok gelem. Ngono kuwi lho maksudnya. Ngono. Oke, faktore. Terus dirimu sendiri menjanda karena penyebabnya apa? Ya penyebabnya ya laki-laki nggak amanah. Oh, karena ngentekne duitmu. Iya. Ke luar negeri. Iya. Diwei di kepercayaan malah ngentek-ngentekno. Iya. Tinggi apa? Tinggi main apa tinggi medok? Main. Oh, main. Karo Bojomu minum. dhewe seneng main. Iya. Cilacap ini belajar. Iya, kan apa ya? Terus kalau dia ngelakuin kesalahan ya wis disepurani kesalahan bukannya minta maaf atau ini kesalahan malah dia bertanya balik loh. Piye? Karena malah nyalahne balik. Nyalahne piye? Lah apa gak salahe mulai gak mulai ngono? Salah ora mulai duit akeh enggak apa awakmu ora mulai ngene lah. Lho, duite sapa jal? Ngono ki ate ngomong sekel papat apa ora jal. Ya kan akhirnya pertengkaran yang nggak bisa dari lagi akhirnya ya Memutuskan cerai yang tapi terima terbaik. kok cerai bojomu dhisik. Iya dhek karung tak rapak. Oh, berarti secara gaib. Iya. Anggap bojomu musnah. Iya, karena hilang kemana? Karena dia diajak baik-baik nggak mau. Oh. Aku tahu kenapa kamu nggak mau cerai sama aku. Karena Aku aset. oh iya, betul. Berarti dirimu cerdas jane ya. Dirimu adalah sumber dana yang tidak pernah ada habisnya selama dirimu di luar negeri. Iya, iyalah.
Enggak ada, perempuan itu adalah aset terindah dari Tuhan. Kamu sia-siain. Setelah kamu ditinggalin ya aja gendeng. Tapi krungu kabar gak mantanmu gendeng apa ora? Ya sekono ae lah. dia apa namanya nggak bisa nerima karena dia pikir aku kan dari dulu aku mau cara aku mencetak, tapi dianya cangkem Rani wis ngono kuwi kan. Tapi perempuan itu Bonggerta itu sebenarnya hanya ingin kamu berubah dan kamu ingin aku terus jangan sampai aku ambil keputusan. Kalau perempuan sudah ambil keputusan loh, lanang nyesel seumur hidup. Tenang. Tapi kebanyakan sak ngertimu ya dari kebanyakan teman-teman yang curhat di sekitarmu. Soalnya kan tonggo-tonggomu di sekitarmu itu kan kebanyakan janda atau saiki. Konco-konco. Iya kan? Nah, kebanyakan mereka yang menceraikan apa diceraikan sama kebanyakan suami? yang menceraikan. Oh, berarti si istri yang menceraikan. Iya, tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan si suami. Kebanyakan suami nggak mau baik-baik diajak cerai dah itu. Karena aset. Iya, karena tahu. Nggak mungkin loh aku lepasin aset saya gitu kan. Gitu. Begitu ya. Perempuan ya, jadi perempuan pokoknya harus pintar. Kalau kamu licik aku ya lebih licik. Kamu bajingan aku ngono ya. Iya ngono. Nek kowe bajingan ya aku mbae bajingan ngono. Yes. Berarti ada yang ngomong Ran yo. Wong perempuan itu suka kawin cerai itu berarti itu adalah tipe perempuan yang nggak baik menurutmu? Enggak juga. Karena perempuan kawin cerai nggak ada loh, perempuan mau kawin cerai nggak ada. Pengennya sekali seumur hidup. Pengennya. Iya, tapi kan itu garis mungkin garis kita yang harus kita jalani dan petualangan kita mencari lebih baik. Kita berhak kok mencari yang lebih baik. Kita berhak. Kita tuh dan kita wajib memperjuangkan hak kita, itu wajib. Nggak masalah. Lah kalau umpamanya kayak aku ya cerai. Lah suamiku seperti itu. Aku udah perjuangin nih 17 tahun aku nggak cerai sama dia agar dia lebih baik, agar dia berubah. Ternyata nggak berubah. Masa yo sih aku arep njeblosno uripku seumur hidup. Berarti dirimu sadurunge memutuskan untuk cerai dengan mantanmu yang kemarin itu pisah 17 tahun. Pisah wis LDRan 17 tahun. Enggak LDRan, kita udah pisah tanpa communication. Oh, 17 tahun. 17 tahun. Aku hanya tanya gimana sih dia. Ternyata saat aku pulang nggak ada perubahan apa-apa. Saat waktu itu pernah aku ya udah kasih kesempatan lah, ini yang terakhir buat kamu. Oh, tapi walaupun rasa itu udah nggak ada, namanya perempuan pisah berlama-lama terusan nggak pernah komunikasi, rasa apa yang kita punya nggak ada. Hanya anak. Oh, karena anak kembali itu iya, karena anak karena saat anak itu. Iya 1 bulan lah kesininya udah dikasih kepercayaan lagi. Memang itu ide aku biar ini kesempatan terakhir loh buat kamu bisa berubah apa enggak, bisa amanah apa enggak. Ternyata masih enggak. Ya buang loh, ngapain. Kamu diajak baik-baik untuk cerai nggak mau, ya sudah goib loh. Tapi menyesal nggak untuk bercerai? Ya enggak, aku nggak menyesal, cuman efek karena aku sudah melakukan yang terbaik dan aku sudah memperjuangkan lebih dari cukup. Nah, aku nggak menyesal. Nggak menyesal. Nggak, aku nggak efek menyesal. Anak bagaimana dengan perceraian? Ya kalau sebelum bercerai memang anakku yang cewek lebih berpihak sama bapaknya karena mungkin dia karena sama bapaknya ya. Tapi kan di pihak aku ya namanya mempertahankan rumah tangga ya. Sekarang ya kalau dibilang mempertahankan rumah tangga itu jangan karena anak. Jangan karena anak. Jangan kamu tumbalkan dirimu hanya karena anak. Anak itu belum tentu perjuangkan hidupnya untuk kita tuh belum tentu. Jadi kita jangan tumbalin diri kita untuk anak. Itu yang ini buat mbak-mbak yang berat mau cerai itu jangan. Kalau kamu hidup itu harus bahagia. Kalau kamu nggak bahagia demi anak, kamu nggak bahagia, emang anakmu mau bahagiain kamu belum tentu. Kamu nggak punya siapa-siapa, terus suami kamu nggak benar, kamu nggak punya suami, pada akhirnya. Terus ujung-ujungnya selesai suami, anak juga nggak bisa membahagiakan kita. Terus siapa yang bisa membahagiakan kita? Ya diri kita sendiri. Caranya? Ya caranya dengan cara kita sendiri. Apa yang bisa buat kita bahagia? Gitu. Tapi dirimu bahagia dengan kesendirianmu? Iyalah, bahagialah. Aku punya duit, ya kan? Anak mau sekolah udah bisa. Udah apa yang dia mau aku bisa turutin, orang tua mau minta uang aku bisa kasih, itulah bahagia. Tapi sekarang anakmu
nuntut dirimu dengan kata-kata yang jahat karo dirimu? Ya namanya Iya. anak mungkin karena dia belum menjadi ibu ya, jadi doain aja lah, doain aja biar suatu saat dia akan tahu loh sebagai ibu itu gimana, rasanya ibu itu gimana. Suatu saat dia akan tahu, doain aja yang terbaik. Harapanmu? Ya harapanku anak-anak lebih baik. Nggak merasakan kekecewaan rumah Ya tangga? iya, aku maunya seperti itu. Aku dari pertama anakku kenal cowok atau cewek gitu ya, aku udah bilang kamu jangan pernah memutuskan sesuatu yang yang simpel, tapi itu bukan hal yang simpel. Perkawinan itu bukan hal yang simpel. Kalau aku pengen kamu nggak menjadi mama yang bisa sampai cerai. Perceraian itu nggak bagus, dampaknya banyak. Kamu tahu sendiri, kamu anak hasil dari cerai, ya kan? Ada dari perceraian, gagalnya rumah tangga, itu nggak enak banget gitu. Nah kalau apa namanya laki-laki, anak laki-laki apalagi aku tekankan, jangan pernah kamu kenalin perempuan ke mama kalau kamu belum mapan, belum apa tujuan kamu, apa yang belum kamu capai. Kamu jangan pernah main-main perempuan. Jangan pernah nyakitin perempuan gitu. Dirimu ngomong karo anak lanang. Iya. Memang kayak kamu laki-laki itu gampang cari pasangan, cewek pun gampang. Yang penting kamu punya duit lo, ngantri jodohmu. Ngono ya? Iya. Iya kan? Laki-laki juga gitu, ngantri kamu nggak payu rabi. Nikah nggak perlu kamu cepet-cepet nikah, mama nggak pengen cepet punya cucu, aku pengen punya anak trongindil bisa bahagia itu. Gitu. Tapi dirimu masih punya keinginan nggak untuk menikah lagi? Ya pingin lah, namanya orang ya pingin masih. Ya kan kita semakin tua semakin nggak mau. Aku terus terang ya, perempuan yang nggak bisa sendiri. Saya perempuan yang nggak bisa sendiri, nggak bisa kesepian, saya nggak bisa. Mati saya, kesepian cepet mati saya. Benar. Berarti saya duwe calon-calon pasangan nenek? Iya. Ya insya Allah. Perlu seleksi? Ya udah seleksi banyak sih, tapi ya aduh kembali lagi. Ketemu garangan nggak, pernah nggak? Ya banyak. Cara menghadapi garangan bagaimana? Garangan dijanjui ya. Garangan dijanjui ya guys, dari ini. Aja dikai duwe. Oh jadi duwe, hati-hati ya. Garangan karena aku ayo. Jajal lu nyali. Terus pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin masih berhubungan baik dengan suaminya? Yo apa ya, kalau suaminya di Indonesia amanah, baik, jangan sia-siain, jangan kejar uang, karena uang itu selamanya uang itu memang nggak ada uang kita tuh nggak bisa ya. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang, ya kan. Terus apa namanya, kalau memang di Indonesia udah punya usaha, suami udah mapan, ya cepat pulang lah. Cukup gitu, mulai gitu. pensiun. Karena semakin kita menumpuk uang, lama-lama suami juga semakin Masalah. amanah. Kebanyakan kan seperti itu. Oh, yang perempuan di sini, nanti ya aku beli mobil ya, beli rumah, nanti bikin rumah lagi, beli ini lagi. Akhirnya itu kena setan di rumah kan, akhirnya kita juga yang rugi, kita juga yang sakit. Ya kan, itu teman kita juga seperti itu kan. Gitu. Intinya kalau punya suami yang amanah, ya targetnya sudah cukup, ya pulang, bangun usaha di rumah. Iya betul. Kayak gitu. Tapi kalau memang nggak bojone bisa nggak amanah, ya sudah selesai, jangan makan hati atau dipertahankan karena anak, kayak gitu. Daripada kita di sini wis kerja keras, hatine juga hancur, remuk pikirannya sama yang di rumah, harus cepat ambil tindakan. Intinya kalau kamu disakitin ya harus berjuang untuk kamu jangan terus disakitin, berjuang untuk membahagiakan diri sendiri. Ngono ya. Oke, semangat aja untuk para janda dan yang mungkin statusnya masih rumah tangganya aman, tentram, sentosa, mudah-mudahan rukun. Amin. Terus cukup apa yang dicari di Hong Kong, terus bisa pulang kumpul lagi sama keluarga tanpa adanya perceraian. Wes ngono ya.
Suwun sangat sudah mendengarkan keluh kesah kami para janda di sebelah saya. Banyak janda-janda. Semangat aja untuk teman-teman semuanya. Pokoknya selalu yang terbaik buat semuanya. Suwun sangat dan see you the next video. Bye bye.